Baik, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan masih terkait dengan perencanaan dasar dari pembangkit listrik tenaga mini hidro maupun mikrohidro. Nah, bagian dari perencanaan ini tentunya penting untuk kita ketahui agar rekan-rekan sekalian bisa memahami hal-hal yang harus dilakukan ketika diberikan tugas untuk memulai perencanaan atau mungkin konstruksi dari suatu bangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau mikrohidro. Pertama, kita lihat dulu beberapa konsep dasar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu perencanaan debit dan perencanaan pembebanan. Perencanaan debit adalah kegiatan untuk menentukan seberapa besar air yang dapat diandalkan untuk konstruksi suatu PLTA, PLTM, atau PLTMH. Jadi rekan-rekan sudah mengetahui bahwa ketika kita hendak membangun sebuah pembangkit listrik, maka hal yang harus kita pastikan adalah tersedia air untuk menggerakkan turbin. Tentu saja kalau tidak ada air maka namanya juga bukan PLTA ya, atau PLTM atau PLTMH. Jadi air dalam hal ini adalah penggerak yang menyediakan energi untuk memutar turbin dan akhirnya nanti menghasilkan listrik. Tentu di dalam perencanaan suatu PLTA, PLTM atau PLTMH, kita harus mengetahui seberapa besar debit yang dapat kita andalkan untuk membangkitkan listrik. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam tatap muka kali ini adalah perencanaan pembebanan. Perencanaan pembebanan itu hubungannya adalah dengan pemakaian listrik dari pembangkit tersebut. Jadi suatu pembangkit listrik tenaga air pasti akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Baik itu untuk penerangan, untuk kegiatan industri, untuk kegiatan sehari-hari, untuk kepentingan aktivitas, pemakaian listrik yang dilakukan oleh masyarakat akan juga menentukan seberapa besar kapasitas pembangkit yang ingin kita buat. Jadi, perencanaan pembebanan adalah untuk menentukan bagaimana PLTA atau PLTM atau PLTMH bisa memberikan layanan energi sebagaimana yang diharapkan. Nah, dua konsep ini, perencanaan debit dan perencanaan pembebanan, adalah materi kuliah kita pada pertemuan ini. Kita mulai dari perencanaan debit terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan, saya tentu akan memulainya dengan menceritakan tentang siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini mestinya sudah dipelajari di mata kuliah hidrologi dan ini biasanya diberikan di semester yang lebih awal. Siklus hidrologi mengajarkan kita bahwa air itu berasal dari samudra, dari laut, kemudian karena terkena radiasi matahari, maka mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi uap, dan kemudian uap tadi bergabung membentuk awan, dan awan tersebut kemudian terbawa oleh angin menuju ke arah daratan, mengalami pengumpulan, dan kemudian kondensasi, dan ketika dia semakin besar, semakin berat, uap air yang terkumpul semakin banyak, maka dia akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk umumnya hujan, tetapi juga kadang-kadang sebagai salju. Jadi di negara yang punya dua musim seperti di Indonesia atau kawasan Asia Tenggara pada umumnya, air yang datang dari langit yang merupakan hujan itu adalah bentuk dari awan yang mengalami kondensasi dan kemudian airnya berubah dari uap menjadi cair kembali. Sedangkan di negara empat musim, kadang-kadang tidak berbentuk hujan, tapi berbentuk salju. Tetapi intinya sama, yaitu awan yang membawa uap air mengalami kondensasi atau pendinginan, sehingga dia menjadi semakin berat dan berubah dari gas atau uap air menjadi air yang jatuh ke permukaan bumi.
Air yang jatuh ke permukaan bumi ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia tentu sebagian akan meresap ke dalam tanah. Dan setelah tanah dalam keadaan jenuh, maka sisanya akan melimpas di permukaan, baik itu di daerah tangkapan air yang ada di hulu, maupun di bagian tengah, maupun di bagian hilir. Limpasan permukaan ini tentu akan berkumpul sesuai dengan kaidah gravitasi ke titik yang lebih rendah, dan airnya kemudian menyatu menjadi aliran kecil, yang bersatu menjadi aliran yang lebih besar, kemudian sama-sama berkumpul aliran-aliran besar tadi akhirnya membentuk sungai. Jadi sungai ini adalah bentuk dari aliran air yang datangnya dari hujan, dan kadang-kadang aliran tersebut terhenti di danau atau di waduk, atau kemudian dia berada di daerah yang lebih rendah sehingga membentuk rawa-rawa. Jadi siklus hidrologi mengajarkan hal ini, bahwa air ini merupakan satu kesatuan secara fisik, dan ini melalui sebuah siklus yang berasal dari laut, masuk ke atmosfer, mengalami pendinginan, kondensasi, turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau sebagai salju, kemudian berkumpul di daerah tangkapan air, bersama-sama membentuk aliran di permukaan tanah, mengisi danau, waduk, dan sungai, sebelum kembali mengalir ke laut. Maka beberapa kegiatan penting yang harus kita lakukan, yaitu antara lain, ya sebelum bisa merencanakan PLTM atau PLTMH, ya kita harus bisa tahu jumlah hujan yang jatuh berapa sebenarnya. Dan alat penakar hujan ya seperti ini, biasanya berupa sebuah ombrometer ya, atau pluviometer. Ini nanti setiap hari diukur berapa dip curah hujan yang jatuh. Sehingga kita bisa mengetahui tebal hujan setiap hari dalam satuan milimeter. Selain itu, kita juga melakukan pengukuran terhadap debit yang terjadi di sungai. Karena umumnya setelah hujan jatuh, maka air itu pasti akan terserap sebagian ke dalam tanah dan sisanya akan mengalir di permukaan tanah, membentuk aliran-aliran yang akhirnya menjadi sebuah sungai atau aliran alami. Maka umumnya kegiatan yang lain itu adalah mengukur debit di sungai. Nah, pengukuran debit di sungai ini dilakukan secara fisik. Pertama, tentu penampang basah dari sungainya harus diketahui, harus diukur, tetapi kemudian juga dilakukan pengukuran kecepatan alirannya. Ya, pengukuran kecepatan alirannya ini menggunakan current meter, sehingga kita akhirnya tahu pada penampang sungai tertentu berapa debit yang lewat. Nah, debit yang lewat ini merupakan perkalian antara luas penampang basah dengan kecepatan aliran yang terjadi pada penampang basah. Rumusnya Q atau debit sama dengan V kali A. V adalah kecepatan aliran, A adalah penampang basah. Nah, ini berlaku untuk semua penampang sungai. Nah, rekan-rekan ketika akan melakukan perencanaan untuk satu PLTM, PLTMH, maka seharusnya ya juga menghitung terlebih dahulu debit yang terjadi di sebuah sungai untuk waktu yang tertentu juga. Jadi kalau kita mau membangun sebuah PLTA atau PLTM dan sumbernya tentu adalah air dari sungai atau debit yang mengalir di permukaan tanah, baik itu yang berasal dari sungai maupun melalui waduk atau danau, maka pengukuran debit yang dapat dimanfaatkan ini merupakan kegiatan utama. Tanpa pengukuran debit, maka kita tidak akan bisa menentukan potensi dari listrik yang bisa dibangkitkan di titik tersebut. Nah, hasil pengukuran curah hujan biasanya disajikan seperti ini ya, dalam bentuk data curah hujan. Sedangkan untuk data debit ya biasanya disajikan dalam bentuk grafik data debit. Nah, di dalam data debit atau data curah hujan atau apapun data yang kita miliki secara hidrologis ya, data yang kita kumpulkan dari sungai, data yang kita kumpulkan dari hujan dan sebagainya, maka dikenalah sebuah peluang distribusi normal. Jadi gambaran distribusi normal itu adalah kalau semua data itu kita urutkan berdasarkan peluang, maka rata-rata data itu biasanya berada di tengah sini. Ini memiliki peluang 50% untuk terjadi dan 50% tidak terjadi. Nah, umumnya data debit dan hujan itu memiliki distribusi peluang normal.
Nah, distribusi peluang normal ini bisa kita gunakan untuk merencanakan debit yang akan diandalkan. Jadi, kalau semua data ini kemudian kita pindah menjadi sebuah distribusi, jadi misalnya di sini ada absis dan ordinal, ordinalnya adalah debit, absisnya adalah peluang gitu ya. Maka sebenarnya untuk tiap debit yang terjadi, Q1, Q2, Q3 sampai Qn, maka peluang kejadiannya bisa kita hitung. Ada yang 50%, 80%, ada yang 90%. Dari sini tampak bahwa debit yang besar, debit dengan intensitas yang tinggi, itu umumnya peluang kejadiannya lebih kecil. Tetapi debit yang rata-rata, yang sering terjadi, itu umumnya peluang kejadiannya lebih besar. Debit yang peluang kejadiannya atau peluang terlampauinya juga besar, jadi dia lebih kecil lagi. Jadi semakin tinggi sebuah debit, umumnya peluang kejadiannya semakin kecil, semakin rendah sebuah debit, umumnya peluang kejadiannya juga atau kejadian terlampauinya juga semakin besar, tetapi debitnya juga semakin kecil. Nanti kita akan lihat contoh perhitungannya. Nah, distribusi normal ini dapat digrafikkan dengan pendekatan menerus derivable. Jadi, saya ulang lagi konsepnya ya, bahwa kejadian debit yang kita hitung di sungai yang akan kita gunakan untuk merencanakan satu PLTA, PLTM, atau PLTMH sebenarnya memiliki distribusi yang normal. Artinya, debit itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kalau tinggi dia sisinya di sini, kalau rendah sisinya di sini. Nah, umumnya rata-rata yang paling banyak terjadi itu ya di tengah-tengah, memiliki peluang kejadian 50%. Tetapi tidak berarti bahwa debit yang rata-rata ini selalu terjadi. Ada kemungkinan 50% dia terjadi, 50% dia tidak terlampaui. Nah, oleh karena itu, kita dapat membuat distribusi variable ini untuk menentukan Q1, Q2 ini peluang kejadiannya berapa. Nah, tentang cara perhitungannya, mari kita lihat contoh berikut. Perhatikan bahwa sebuah daerah aliran sungai memiliki debit sebagai berikut. Bulan pertama debitnya 32 meter kubik. Bulan kedua 30, bulan ketiga 29, bulan keempat 23, bulan kelima 21, bulan keenam 12, dan seterusnya ya. Sampai bulan ke-11 dan 12, 40 dan 45. Maka kita ingin membuat sebuah PLTA atau sebuah PLTM di lokasi tersebut. Kita ingin bahwa PLTA dan PLTM tadi dapat beroperasi dengan keandalan 80% atau barangkali 70%. Kalau kasusnya irigasi biasanya pakai 80%. Kalau untuk penyediaan air minum 90%. Artinya apa? Kita ingin bahwa 80% waktu dalam setahun debit di sungai tersebut tersedia sesuai dengan rencana. Saya ulang ya, keandalan 80% menyatakan bahwa kita ingin dalam setahun 80% debit yang terjadi dapat dipenuhi atau bahkan terlampaui. Jadi 80% dari waktu harapan kita debit yang kita rencanakan itu tercapai atau terlampaui. Demikian pula kalau 70% atau 90% misalnya. Kalau 90% misalnya, kita berharap bahwa 90% waktu dalam setahun, debit yang kita rencanakan tadi akan terpenuhi atau terlampaui. Nah, untuk bisa melakukan perhitungan keandalan ini, maka kita lakukan menggunakan persamaan distribusi menerus dari variable. Rumusnya adalah M sama dengan A dibagi 1 tambah N, di mana M adalah persentase keandalan. Yang tadi itu ya, 80%, 90%, atau mau 70%, tergantung pilihan kita. A adalah urutan data setelah dilakukan sorting dari yang terbesar ke terkecil. Jadi urutan datanya. A itu adalah urutan data dari terbesar ke terkecil setelah dilakukan sorting. Sedangkan N itu adalah jumlah data. Maka apa langkah kerja kita?
Pertama, kita urutkan data mulai terbesar ke terkecil, lalu ditabelkan. Jadi data ini diurutkan debitnya ya, dari terbesar ke terkecil. Misalnya di sini terbesarnya 45, terkecilnya adalah 12. Maka dari 45 ke 12 kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Lalu kita berikan nomor identitas untuk data yang sudah diurutkan. A, identitas ini dimulai dari 1 untuk angka debit yang paling besar sampai N adalah data terkecil yang telah diurutkan. Maka kita menghitung M sesuai dengan urutan dari A ini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai keandalan 80 sampai 90% dengan melakukan interpolasi. Prosesnya bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, rekan-rekan sekalian perhatikan ya, di sini kan sudah tampak ya datanya. Ya, ini kan tambah ya dari nomor 1 sampai bulan 12, datanya mulai dari 32, 28, 25, 23 sampai terakhir 40, 45. Ini kemudian kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Karena yang terbesar di sini adalah 45, maka mulai dari 45 sampai ke yang terkecil. Terkecil di sini 12, kita urutkan menjadi 12. Kemudian kita hitung M untuk setiap kejadian debit ini. Tadi rumusnya M sama dengan A dibagi N per 1. N tambah 1. Karena N-nya sama dengan 12, maka N tambah 1 sama dengan 13. A adalah urutan data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka untuk data pertama, A sama dengan 1, maka 1 dibagi 12 tambah 1 sama dengan 1 dibagi 13. Hasilnya 8%. Data kedua, karena letaknya adalah 2, maka dia 2 dibagi 12 ditambah 1 atau 2 dibagi 13, maka hasilnya 15. Data urutan ketiga, karena letaknya nomor 3, maka A sama dengan 3 sehingga bisa dihitung 3 dibagi 12 ditambah 1 atau 3 dibagi 13, hasilnya 23%. Berikutnya, data urutan keempat. A sama dengan 4. Maka rumus A dibagi N ditambah 1 akan dapat dihitung 4 dibagi 12 ditambah 1. Jadi sama dengan 4 dibagi 13. Hasilnya 31. Demikian dan seterusnya sampai ke bawah kita hitung M-nya ya. Sesuai dengan rumus tadi. Sehingga kita dapatkan yang paling bawah ini akhirnya. Untuk data terkecil sama dengan 12 meter kubik per detik. A sama dengan 12, maka A sama dengan 12 dibagi N ditambah 1. N-nya 12 tambah 1 berarti 13, berarti 12 dibagi 13. Hasilnya 92%. Jadi data ini setelah disort, diurutkan dari besar ke kecil, kemudian dihitung peluang kejadiannya. Nah, sampai di sini kita kemudian bisa melakukan penyajian secara grafik seperti ini. Perhatikan bahwa yang tegak ini, ordinalnya ini adalah debit dari 0 sampai 60, sedangkan absisnya ini adalah keandalan dari 0 sampai 100. Maka kita masukkan satu-satu ini. Satu-satu kita masukkan. Untuk M sama dengan 8, debitnya 45. Untuk M sama dengan 15, debitnya 40. Untuk M sama dengan 23, debitnya 35. Untuk M sama dengan 31, debitnya 32. Untuk M sama dengan 38, M debitnya sama dengan 28. Untuk M sama dengan 54, kita tahu debitnya sama dengan 23. Untuk M sama dengan 62, kita tahu debitnya sama dengan 21. Jadi ini di plotting. Setelah dilakukan plotting, kalau rekan-rekan memakai Excel bisa melakukan regresi. Tetapi kalau tidak menggunakan Excel, plottingnya dilakukan secara manual, maka bisa ditarik garis regresi sendiri seperti ini. Ini kebetulan saya lakukan dengan menggunakan Excel.
Maka otomatis bisa didapatkan persamaan regresinya. Y sama dengan 49,921 dikalikan E, bilangan alami, dipangkatkan min 1,45 kali X. Jadi Y itu nanti dapatnya debit, X dapatnya peluang. Maka kita coba hitung misalnya. Untuk debit sama dengan keandalan 90%, maka kita pakai rumus regresinya 49,92 dikalikan E bilangan alam dipangkatkan 1,45 dikalikan 90%, hasilnya 10,6 meter kubik atau dibulatkan 11 meter kubik. Untuk yang 80% juga bisa kita hitung dengan rumus ini sama, X-nya sama dengan 80%, kemudian kita dapat hitung angka yang diperoleh 15,6 kita bulatkan jadi 16. Jadi kalau kita plotting sekarang misalnya yang tadi ya 80% ini ya. 80% nggak di sini ya. 80% di sini kita plotting ternyata ya kalau menyentuh garis regesi ditarik ke samping ya ketemunya 16. Jadi kita bisa tahu dengan keandalan 80% kita mendapatkan debit sebesar 16 meter kubik. Artinya apa? Nah, ini artinya ya, bahwa dalam setahun ada 80% kemungkinan debitnya lebih besar atau sama dengan 16 meter kubik per detik. Saya ulang ya, artinya dengan keandalan 80%, kita tahu bahwa dalam setahun ada kemungkinan terjadi debit sebesar 16 meter kubik per detik atau lebih. Ya, kalau lebih bisa 20, bisa 24, bisa 40, bisa 45. Tetapi ada 80% kemungkinan debit 16 meter kubik atau lebih ini tercukupi. Dan hanya peluang 20% saja, ini ya, yang sisi sini, hanya peluang 20% saja bahwa debit 16 meter kubik ini tidak tercapai. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk bisa menentukan pada satu titik sungai yang ada seperti apa debit yang dapat diandalkan. Kalau kita hendak membangun sebuah PLTA, PLTM, atau PLTMH, maka ya tentunya kita harus mengetahui berapa debit yang bisa diandalkan. Nah, debit yang bisa diandalkan ini sangat bergantung pada keputusan kita menentukan keandalan. Boleh keandalannya 80%, 90%, 70%, itu tentu kita kembalikan kepada perencana. Tetapi kita tahu konsepnya bahwa apabila kita memiliki atau memilih keandalan 80%, maka untuk data yang telah kita olah ini, 80% ini akan memberikan debit sama dengan 16 meter kubik. Artinya dalam setahun ada 80% kemungkinan debit 16 meter kubik ini terjadi atau terlampaui. Sehingga kalau kita bikin PLTA dengan keandalan 80% pada sungai tadi, maka kita tahu 80% waktu dalam setahun debit untuk membangkitkan listrik di titik tersebut tersedia atau bahkan terlampaui. Jadi minimalnya bisa 16 meter kubik per detik dengan peluang kejadian 80%. 20% saja kemungkinan debitnya tidak terjadi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Mas, Oke ya. Baik, saya juga sekali lagi minta jangan lupa untuk melakukan absen. Eh, absennya sudah saya share di screen ya. Saya akan share lagi, silahkan dilakukan absen. Kita lanjutkan ya perkuliahannya. Tadi kita sudah bicara tentang konsep perencanaan debit, maka berikutnya ini kita akan bicara tentang desain pembebanan PLTA atau PLTMH. Jadi kalau tadi kita sudah membahas soal perencanaan debit, sekarang kita bahas tentang desain pembebanan. Nah, kenapa kok kita bicara desain pembebanan? Bukankah tadi kita sudah ngitung kapasitas dari PLTA-nya? Ya pasti, kita harus menghitung kapasitas dari PLTA.
Bagaimana caranya menentukan kapasitas? Ya, paling pertama tentu berdasarkan debit yang tersedia. Tetapi kalau kita sudah menyelesaikan perhitungan debit yang tersedia, kita juga harus ngecek atau memeriksa apakah PLTA yang kita rencanakan tersebut mampu melayani kebutuhan listrik yang ada di masyarakat sekitarnya. Jadi kalau sudah tadi merencanakan PLTA berdasarkan debit yang tersedia, maka langkah berikutnya kira-kira debit yang telah kita rencanakan tadi menghasilkan PLTA dengan kekuatan pembangkitan sekian megawatt, itu bisa mencukupi nggak kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita sudah bisa merencanakan berapa besar debitnya, maka kedua kita harus merencanakan pembebanannya. Kenapa kita harus merencanakan pembebanan? Ya sederhananya ya karena beban pemakaian listrik itu tentu tidak sama. Ya antara siang dan malam jelas tidak sama. Coba amati rumah atau kos kalian. Kalau di siang hari mungkin sedikit lampu yang nyala. Barangkali pagi hari hanya pompa listrik yang menyala. Tetapi begitu sudah malam hari, maka umumnya orang di rumah akan mengkonsumsi listrik, baik untuk kepentingan penerangan, menyalakan TV, menyalakan komputer, atau untuk mengecas HP, dan lain sebagainya. Sehingga pembebanan di siang hari tidak akan sama dengan pembebanan di malam hari. Pembebanan siang dan malam ini berbeda karena ada beban dasar dan beban puncak. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa kebutuhan beban listrik itu berfluktuasi sepanjang waktu. Antara siang dan malam, antara hari Sabtu dan hari Minggu, berbeda tentunya dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Antara minggu pertama di bulan Januari dengan minggu kedua di bulan Januari pasti akan berbeda. Antara minggu ketiga bulan Februari dengan minggu keempat bulan Februari juga akan berbeda. Pemakaian listrik itu senantiasa berfluktuasi. Tetapi tidak berarti bahwa fluktuasi pemakaian listriknya itu tidak dapat ditentukan polanya. Kita harus perhatikan bahwa di sini pola pemakaian listrik itu selalu ada kurva pemakaiannya. Ada bulan-bulan di mana pemakaiannya cenderung tinggi, tapi ada juga pemakaian pada minggu-minggu tertentu yang rendah. Nah, pola semacam ini itu bisa diketahui dari masyarakat, pemakaian oleh masyarakat selama ini. Umumnya orang memakai listrik banyak di malam hari untuk perumahan, untuk mall, untuk toko. Tetapi di siang hari, perumahan, mall, dan toko pemakaian listriknya tidak sebanyak di malam hari. Namun industri biasanya mulai bekerja di siang hari. Jadi misalnya kalau kita punya kegiatan penggilingan, kita punya pabrik, kita punya instalasi yang menggunakan listrik, maka pemakaiannya adalah di siang hari. Sehingga kita harus mengetahui historis dari data pemakaian listrik sebelum kita bisa menentukan berapa kapasitas PLTA yang dapat kita bangun untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, sama seperti data debit, maka yang namanya data pemakaian listrik ini bisa kita juga bikin kurvanya, kurva menerus dari Weibull. Jadi data ini kalau kita perlakukan sama seperti data debit yang tadi ya, hasilnya juga mirip dengan kurva distribusi dari Weibull ini. Ya, nah, bisa dilihat ini kan. Jadi dia diurutkan datanya seperti tadi ya juga bentuknya seperti ini. Pemakaian semakin tinggi itu biasanya peluangnya juga nggak besar. Pemakaian yang lebih kecil juga peluangnya kejadiannya lebih sering terjadi. Nah, kita lanjutkan sebenarnya ke bagaimana kemudian menghitung kebutuhan listrik untuk dapat merencanakan pembebanan yang ada. Pertama, ambillah contoh kita punya data seperti ini ya. Data pemakaian listrik mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-52 dalam setahun. Jadi tiap minggu ini kita punya data pemakaian beban atau listrik yang digunakan. Maka berdasarkan beban historis, kita lakukan analisis durasi seperti di tabel sebelah. Prosesnya sama seperti analisis data debit. Di sini pertama-tama kita punya data dari minggu pertama sampai minggu ke-52, data pemakaian listrik.
Kemudian kita urutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Kita urutkan ya, dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Nah, ini kita beri urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 52. Karena ini total 52 minggu ya. Jadi kita urutkan dari nomor 1 sampai nomor 52, di mana nomor 1 ini adalah data yang paling besar dan yang ke-52 ini adalah data yang paling kecil. Jadi datanya kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita beri nomor 1 sampai nomor 52. Dari terbesar sampai terkecil. Maka peluang kejadian atau peluang terlampaui itu kita hitung dengan rumus yang sama tadi. M sama dengan A dibagi N tambah 1. Peluangnya kita hitung. Untuk nomor 1 tadi sudah disebutkan A sama dengan A dibagi N ditambah 1. Maka M sama dengan 1 dibagi 52 ditambah 1. Atau 1 dibagi 53 hasilnya 2%. Untuk data yang kedua, kita tahu A sama dengan 2. Maka untuk menghitung M, kita gunakan rumus A dibagi N ditambah 1. 2 dibagi 52 ditambah 1. Atau 2 dibagi 53. Hasilnya 4. Data berikutnya, untuk urutan ketiga, A sama dengan 3, maka M bisa dihitung A dibagi N ditambah 1. 3 dibagi 52 tambah 1. Atau 3 dibagi 53. Hasilnya 6%. Demikian seterusnya dikerjakan sampai misalnya data nomor 20 ini ya, atau data nomor 36. Data nomor 36 ini kita bisa cari angka M-nya berdasarkan A sama dengan katakan 46 gitu ya, dibagi 52 tambah 1. Jadi hasilnya sekitar 85. Demikian kita urutkan dengan rumus seperti halnya rumus keandalan debit tadi. Nah, kembali ke yang tadi, setelah kita urutkan seperti ini, coba kita cari sekarang yang 50% di mana ya kira-kira? Ternyata 50% ini adanya di sini ya. Antara ini ya, 49 dan 51. Perhatikannya 49 dan 51. Itu kira-kira angkanya berapa ya? Ternyata angkanya 29 ya. Berarti rata-rata data ini berdasarkan distribusi peluangnya, pada peluang 50% atau rata-rata dia ada di 29 megawatt. Maka hasil durasi menunjukkan rata dari beban listrik pada peluang pemenuhan 50% adalah 29 megawatt. Lihat di sini ya, 49 ini 29, 51 ini 29. Maka mestinya antara 49 dan 51 itu peluangnya 50%. Mestinya juga 29, karena 49 di sini 29, 51 di sini juga 29. Jadi 50% ini adalah 29 megawatt. Nah, setelah mengetahui rata dari beban listrik ada 29 megawatt, maka langkah berikutnya kita menghitung faktor beban atau load factor. Load factor adalah perbandingan beban rata terhadap beban puncak. Jadi beban rata itu adalah tadi ya, beban pada pemenuhan 50% dengan beban yang tertinggi. Atau load factor sama dengan L rata-rata dibagi L puncak atau beban puncak. L adalah average adalah beban rata, L peak adalah beban puncak. Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa LF-nya sama dengan 29, maaf ini salah ketik ya, 29 di sini 36. Maka ini sama dengan 0,74. Berdasarkan contoh kemudian kita bisa menghitung lebih jauh. Kita tahu bahwa data beban terkecil adalah 21 megawatt.
beban terendahnya 21 megawatt, beban pada peluang rata sekitar sebenarnya ini 29 megawatt, beban puncak tertinggi 36. Maka kita bisa menghitung distribusi bebannya seperti ini dan akhirnya kita ketemukan X ini berapa? X ini ternyata 17 megawatt. Maka dapat disimpulkan jika PLTA direncanakan melayani beban dasar saja, maka dia harus punya kapasitas 21 megawatt. Jika PLTA direncanakan melayani beban puncak saja, maka 36 dikurangi X sama dengan 17, sama dengan 19 megawatt. Sketsa analognya